Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Para hadirin ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah yang terdapat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita sudah membahas atau menceritakan tentang bagaimana dampak keislaman dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan kita katakan dampaknya adalah dampak yang sangat positif, dampak yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin bertambah izzahnya ketika kedua orang ini masuk ke dalam Islam, bertambah kekuatannya dan juga keheranan dan kekhawatiran dari kaum musyrikin Quraisy makin menjadi-jadi. Lalu kemudian sampai akhirnya setelah menempuh berbagai cara untuk membentuk dakwah Nabi SAW, mereka lakukan segala cara yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada akhirnya mereka kembali berkumpul untuk membicarakan metode apa lagi yang akan digunakan untuk membendung dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya beberapa orang dari kaum musyrikin Quraisy ini berkumpul di Khif Bani Kinanah min Wadil Muhassab Fatahala. Mereka berkumpul di tempat ini, kemudian saling berjanji, saling bersepakat agar mereka memboikot Bani Hashim, dan Bani Al-Muttalib. Maksudnya memboikot di sini adalah mereka tidak akan melakukan pergaulan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini. Mereka tidak akan melakukan pernikahan, maksudnya tidak akan menikahkan anak-anak mereka dengan suku Bani Hashim dan Bani Muttalib, juga tidak akan melakukan jual beli dengan mereka, juga tidak akan mau duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, tidak mau juga untuk bahkan mungkin untuk saling ngobrol dan seterusnya, beramah-ramahan tidak akan mereka lakukan. Wala yadkhulu buyutahum, dan juga mereka tidak akan mau berkunjung ke rumah mereka, dan tidak mau berbicara dengan mereka sampai Bani Hashim ini mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Jadi kan dari kemarin, dari dulu waktu-waktu yang kita sebutkan kemarin itu, mereka meminta kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk Rasulullah ini diserahkan kepada musyrikin Quraisy yang mereka anggap sebagai biang kerok dari kekacauan yang terjadi di Mekah. Jadi serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Kalau tidak, maka itu tadi diboikot. Muqata'ah namanya. Diboikot. Tidak akan mau jual beli, tidak akan mau berbicara, bergaul dengan mereka. Jadi yang diboikot di sini sebenarnya bukan kaum muslimin secara umum, tapi yang diboikot hanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini. Jadi yang diboikot ini juga masuk di dalamnya orang-orang musyrik sendiri, yang termasuk di dalam Bani Hashim. Adapun kaum muslimin yang bukan masuk dalam Bani Hashim ini tidak kena muqatta'ah ini, tidak kena yang namanya pemboikotan ini.
Jadi mereka lakukan itu. Nah, kemudian perjanjian pemboikotan ini, kesepakatan mereka kaum musyrikin Quraisy ini pemboikotan untuk memboikot Bani Hashim ini, mereka tuangkan dalam sebuah kertas, selembar kertas yang mereka tulis di dalamnya perjanjian dan kesepakatan tersebut. Nah, di antara yang ada di tulisan di situ adalah Allah yaqbalu min Bani Hashim sulhan abada. Bahwasanya kaum musyrikin Quraisy tidak akan menerima perjanjian damai selamanya dari Bani Hashim. Jadi kalau Bani Hashim minta damai-damai saja tidak akan diterima. Wala ta'khudhuhum bihim ra'fah hatta yusallimuhu lil qatl. Dan tidak boleh mengasihani Bani Hashim tersebut. Tidak boleh gara-gara ra'fah, gara-gara rasa kasihan kepada mereka yang sudah diboikot, kemudian terus kita menyerah, mundur dari pemboikotan ini sampai mereka mau menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, di antara riwayat yang disebutkan sini bahwasanya yang menulis kertas tersebut atau yang menulis perjanjian tersebut adalah Mansur ibn Ikrimah bin Amir ibn Hashim. Ada juga yang mengatakan yang menulis ada Baghir ibn Amir ibn Hashim, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya yang menulis adalah An-Nadhr ibn al-Harith. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman, beliau mengatakan was-sahih, yang rajih atau yang benar, bahwasanya yang menulis lembaran tersebut, lembaran yang berisi perjanjian boikot tersebut adalah Baghir ibn Amir ibn Hashim, yang dimana Rasulullah SAW kemudian nanti akan mendoakan kebinasaan bagi orang ini, sehingga doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tangan orang ini akhirnya menjadi lumpuh. Nah, setelah semua sudah sepakat, kemudian sohifah ini, maksudnya kertas tadi itu, ya, lembaran yang berisi kesepakatan dan perjanjian tersebut, kemudian digantung di dalam Ka'bah. Jadi bukan di luar Ka'bah, di dalamnya Ka'bah, digantung di dalam Ka'bah. Nah, ternyata Bani Hashim dan Bani Muttalib ini tidak kemudian melemah. Mereka tetap sepakat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, yang mukmin dan yang kafir, yang musyrik. Semua sepakat untuk melindungi, membela Nabi Muhammad SAW. Ini kita bisa lihat bagaimana persaudaraan mereka tunjukkan, bagaimana kekompakan mereka sebagai satu kerabat, tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW walaupun mereka berbeda keyakinan. Karena Nabi Muhammad adalah bagian dari mereka, bagian dari Bani Hashim, walaupun mereka musyrik, mereka tetap akan membela Nabi Muhammad SAW atas dasar kekeluargaan, karena satu suku tadi. Sangat luar biasa, sampai mereka diboikot pun tetap akan membela Nabi SAW, padahal beda keyakinan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana yang namanya al-arham di antara orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat mengedepankan yang namanya kekeluargaan seperti ini. Satu suku harus tetap bersama, harus tetap kompak, harus tetap saling melindungi. Dan aib, sebagaimana kita sudah selalu jelaskan, aib bagi bangsa Arab, aib bagi suatu suku yang dimana ketika ada anggota sukunya atau ada anggota kabilahnya disakiti, dibunuh, dizalimi, kemudian dia diam-diam saja, tidak melakukan atau menuntut pembalasan. Nah, ini orang kafir dan orang mukmin terus melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya karena diboikot seperti ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib ini kemudian terkurung atau terisolasi di suatu lembah milik Abu Thalib. Lembah milik Abu Thalib pada bulan Muharram pada tahun ke-7 setelah kenabian. Dan juga dikatakan selain tanggal tersebut. Jadi pada hari itu kemudian mereka diisolasi di syi'ibnya, di lembah
milik Abu Thalib pada malam hari di bulan Muharram tahun ke-7 setelah pengutusan atau setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu orang yang tidak diboikot di antara Bani Hashim. Siapa? Abu Lahab, sang pengkhianat. Dia pengkhianat keluarganya sendiri, mengkhianati keluarganya sendiri. Saking bencinya dia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia saja ini tidak terkena dampak pemboikotan. Nah, ternyata kejadian pemboikotan ini berlangsung tidak sebentar, berlangsung sampai 3 tahun. Dan 3 tahun tersebut mereka diboikot, ya, istilahnya orang Makkah dibombe. Tidak ada yang mau bicara sama mereka, anak-anaknya tidak ada yang mau dinikahkan, tidak terjadi jual beli, tak boleh melakukan jual beli antara mereka dengan Bani Hashim. Pokoknya dunia menjadi sempit bagi Bani Hashim ini. Terputus ya, dari mereka bahan-bahan makanan, kebutuhan pokok mereka, sehingga mereka ditimpa dengan yang namanya kelaparan. Ditimpa dengan kelaparan. Quraisy sama sekali tidak membiarkan mereka untuk mendapatkan makanan ini. Pokoknya ditekan seperti itu sampai mereka mau serahkan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya karena kelaparan seperti itu, Bani Hashim ini kemudian akhirnya makan daun-daunan yang ada di sekitar lembah tersebut. Juga makan kulit-kulit hewan, sisa-sisanya. Ini untuk untuk mendengar atau untuk menangkal, untuk mengobati kelaparan. Sampai-sampai disebutkan di sini, sampai-sampai suara rintihan dari anak-anak, dari anak bayi dan juga para wanita itu terdengar dari balik lembah. Rintihan karena kelaparan yang mereka derita. Nah, tapi bukan berarti mereka betul-betul putus dari bahan makanan. Ada juga orang-orang Quraisy, terutama orang-orang Muslim yang bukan dari Bani Hashim, yang juga membantu mereka, yang ingin membantu mereka memasukkan pasokan makanan, bahan makanan dan bahan-bahan pokok. Tapi mereka lakukan itu dengan cara diam-diam. Karena orang-orang musyrikin Quraisy kalau tahu ada yang mau beri bantuan kepada kaum muslimin dan kepada Bani Hashim di lembah itu, pasti akan dihalangi. Jadi selalu dimasukkan bantuan ini secara diam-diam kepada Bani Hashim. Ya, ada juga yang masih baik, ya, dengan kaum muslimin dan juga orang-orang musyrik yang tentu tidak ridho melihat ada kejadian seperti ini di dalam suku Quraisy. Nah, disebutkan juga di sini bahwasanya Bani Hashim ini tidak keluar dari lembah tersebut, ya, tidak keluar untuk membeli makanan, untuk membeli bahan makanan yang mereka butuhkan, kecuali ketika bulan-bulan haram. Ketika bulan-bulan haram, nah mereka ini mereka ini ingin membeli langsung dari pedagang-pedagang, kafilah-kafilah dagang yang datang ke Mekah, ya, langsung membeli dari luar kota Mekah. Karena kalau sudah masuk sudah tidak bisa lagi dibeli. Namun ternyata ya, orang-orang Mekah ya, tetap melakukan usaha untuk menghalangi mereka untuk mendapatkan makanan. Harga-harga makanan yang mereka akan beli itu dinaikkan sampai harga yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin bisa dibeli, sehingga akhirnya mereka tidak bisa beli sama sekali. Ini diantara bentuk penekanan mereka, menyiksa dan mengisolasi kaum muslimin dan juga Bani Hashim di lembah tersebut. Nah, disebutkan di sini seorang yang bernama Hakim ibn Hizam biasa membawakan Khadijah, membawakan istri Nabi SAW, Khadijah. Khadijah ini adalah bibinya,
bibinya Hakim ibn Hizam. Biasa beliau dibawakan oleh ponakannya ini gandum. Nah, suatu hari ketika hendak membawakan gandum untuk bibinya Khadijah radhiyallahu anha, dia kemudian dihalangi oleh Abu Jahal. Dilarang oleh Abu Jahal. Nah, kemudian terjadi cekcok tentu saja, namun kemudian diselesaikan cekcok tersebut oleh orang yang bernama Abul Bakhtari sampai kemudian akhirnya Hakim ibn Hizam ini bisa membawakan gandum kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dalam keadaan terjepit ini, dalam keadaan isolasi ini, Abu Thalib paman beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa merasa khawatir terhadap keselamatan dari ponakannya tersebut. Sehingga ketika waktu tidur, Abu Thalib mempersilahkan ponakannya ini untuk tidur di atas ranjangnya. Lalu kemudian kalau betul-betul semua orang di Bani Hashim atau di Syi'ib tersebut, di lembah tersebut sudah tidur, maka Abu Thalib ini kemudian akan menyuruh salah seorang anaknya atau salah seorang dari saudara-saudaranya untuk menjaga pembaringan atau untuk tidur di tempatnya Rasulullah SAW. Jadi tukaran. Jadi Rasulullah disuruh tidur di tempatnya Abu Thalib, tapi kemudian tempatnya Rasulullah kosong, Abu Thalib suruh saudara-saudaranya atau anak-anaknya untuk tidur situ gantikan Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai nanti Rasulullah ada upaya pembunuhan terhadap beliau, sehingga ini bisa dicegah ditukar tempat tidurnya. Nah, disebutkan lagi bahwasanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada kondisi seperti ini, pada kondisi boykot, tetap keluar pada hari-hari musim haji. Kita sudah katakan bahwasanya haji itu sudah dikenal sebelum Rasulullah datang, sudah dikenal sebagai budaya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi suku-suku Arab setiap musim haji juga datang kepada Mekah untuk berziarah, untuk melakukan haji, tapi hajinya tentu saja berbeda dengan nanti haji yang disyariatkan kepada kaum muslimin. Nah, ketika datang orang-orang dari suku-suku Arab ini, kemudian Rasulullah dan kaum muslimin kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk berdakwah, untuk mendakwahi mereka, untuk mengajak mereka kepada Islam, kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Kita sudah jelaskan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika Rasulullah melakukan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang datang untuk berhaji. Jadi ketika Rasulullah SAW mendatangi kumpulan suatu kabilah berdakwah di situ, setelah selesai Rasulullah pergi, datang Abu Lahab mengatakan dia pembohong, dia penyihir, dia ini gila dan seterusnya. Nanti pindah lagi Rasulullah di sini, dia ikuti Rasulullah. Ikuti terus. Kapan Rasulullah selesai, dia lagi datang. Luar biasa kerjaannya. Padahal ini paman beliau sendiri yang kemudian melakukan hal yang tercela seperti itu, menghalang-halangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hal ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Bayangkan 3 tahun lamanya menghadapi kondisi seperti itu. 3 tahun lamanya menghadapi kondisi seperti itu. Tapi ternyata Bani Hashim tetap bersabar untuk menghadapi hal tersebut. Yang pertama tadi karena dorongan kesukuan itu tadi, persaudaraan sesama suku ini bagi yang musyrik. Yang kedua yang muslim tentu saja bersabar karena ini adalah di antara ujian keimanan mereka. Kalau saja orang musyrik Quraisy, orang musyrik dari Bani Hashim bisa bersabar untuk membela Rasulullah padahal musyrik, maka yang seharusnya mukmin
yang juga Bani Hashim harusnya lebih bersabar lagi, lebih bersabar lagi untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 3 tahun lamanya berlangsung hal tersebut. Nah, tadi kita katakan itu dimulai di tahun ke-7 setelah pengutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun ke-10 akhirnya pemboikotan ini kemudian berakhir. Bagaimana kisah berakhirnya? Yang disebutkan di sini bahwasanya ada seseorang bernama Hisham ibn Amr bin Bani Amir. Dia Hisham ibn Amr dari Bani Amir, dari suku atau kabilah Bani Amir. Nah, bahwa di mana kebiasaan Hisham ini adalah membantu Bani Hashim. Jadi kebiasaan Hisham ini, dia punya kebiasaan senantiasa membantu Bani Hashim yang sedang diboikot, yang sedang diisolasi. Membantu dengan cara sembunyi-sembunyi, mengirimkan makanan, mengirimkan bahan pokok, dan seterusnya pada malam hari. Nah, kemudian tentu saja karena dia membantu, tentu saja dia adalah orang yang tidak terima dengan perlakuan seperti ini. Ini adalah kezaliman tentu saja. Memboikot orang seperti itu, tidak mau menikahkan anaknya, tidak mau berjual beli, tidak mau berbicara dengan mereka dan seterusnya. Ini kezaliman. Dia melihatnya ini adalah sebuah kezaliman yang nyata. Maka dia pun senantiasa membantu. Akhirnya kemudian dia pergi kepada Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi, dari suku atau dari Bani Makhzum, ya, satu suku dengan Abu Jahal. Nah, di mana ibu dari Zuhair ini bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Anaknya Abdul Muttalib, artinya saudaranya Abu Talib, saudarinya Abu Talib. Artinya ibunya dari Bani Hashim. Maka Hisham ini kemudian berkata kepada Zuhair, "Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'ama wa tashraba asy-syaraba wa akhwaluka bihaitsu ta'lam." Wahai Zuhair, apakah engkau ridho engkau makan makanan, engkau bisa minum minuman, tapi akhwaluka, saudara-saudara dari ibumu, paman-pamanmu, bibi-bibimu, yang bersaudara dengan ibumu, maksudnya Bani Hashim, bihaitsu ta'lam, dalam keadaan sebagaimana yang kita tahu sekarang. Keadaannya tadi itu diboikot, kelaparan dan seterusnya. Engkau makan, engkau minum, tapi keluargamu, saudara-saudara ibumu sekarang sedang kelaparan. Engkau ridhokah seperti itu? Apakah engkau tega seperti itu? Maka Zuhair mengatakan, "Waihak, celakalah engkau. Fama asna'u ana rajulun wahid." Maksudnya dia betul-betul memang tidak ridho, tapi dia mengatakan, celakalah engkau. Apa yang bisa saya perbuat? Saya bisa bikin apa? Saya cuma satu orang saja. Jadi dia merasa tidak bisa melawan kesepakatan petinggi-petinggi Quraisy yang bersepakat untuk memboikot ini. Saya cuma satu orang, saya bisa buat apa? Saya bisa buat apa untuk menghentikan pemboikotan ini? Saya cuma satu orang. Maka Hisham mengatakan, "Qad wajadta rajulan." Kemudian dia melanjutkan, ya, si siapa Zuhair ini, "Amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakuntu fi naqdiha." Dia mengatakan, demi Allah, seandainya ada lagi satu orang yang mau temani saya, yang untuk melawan perjanjian pemboikotan ini, maka saya akan berusaha membatalkan kesepakatan tersebut. Maka Hisham mengatakan, "Qad wajadta rajulan." Kamu sudah ketemu orang yang akan menemanimu. Siapa? Anak saya. Maka kemudian dia mengatakan, Zuhair mengatakan, kalau gitu kita butuh orang yang ketiga. Kemudian mereka pun pergi lagi kepada seseorang yang bernama Al-Mut'im ibn Adi. Lalu kemudian disebutkanlah di hadapan Mut'im ibn Adi ini hubungan-hubungan kekeluargaan dia dengan Bani Hashim.
hubungan keluargaan, hubungan silaturahim dia dengan Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Lalu kemudian mendesaknya, melobinya untuk ikut, untuk bersepakat dalam membatalkan perjanjian Quraisy ini, perjanjian pemboikotan ini, membatalkan kezaliman yang terjadi di antara mereka. Maka Mut'im mengatakan, "Waihak, mata asna, celakalah kau. Apa yang bisa saya buat? Apa yang bisa saya perbuat? Innama ana rajulun wahid, saya ini cuma satu orang saja. Apa yang bisa saya lakukan untuk membatalkan hal tersebut?" Maka kemudian berkatalah siapa Hisham ini, "Qad wajadta thaniyan." Ada orang yang kedua, saya, orang yang kedua yang akan bersamamu untuk membatalkan perjanjian ini. Lalu kemudian kalau gitu kita butuh yang ketiga. Kata Mut'im ini, kita butuh yang ketiga. Kemudian saya mengatakan, sudah ada yang ketiga. Siapa? Ialah Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah. Jadi sudah tiga tadi, Hisham, Zuhair, dan Al-Mut'im. Lalu kemudian Mut'im mengatakan, kita butuh yang keempat. Kita butuh yang keempat. Kemudian mereka pun pergi kepada Abil Bakhtari ibn Hisham. Abil Bakhtari tadi ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian sama mereka melobi bahwa kita harus membatalkan pemboikotan ini. Maka sama dia juga mengatakan, saya bisa apa? Saya cuma seseorang. Saya cuma satu orang saja. Nah, dia pun mengatakan, "Wahal min ahadin yu'inu ala hadha?" Adakah orang yang mau bantu kita untuk ini? Maka dia bilang ada. Siapa saja mereka? Dia disebutkan. Ada Zuhair bin Abi Umayyah, wal Mut'im bin Adi, wa ana ma'aka. Jadi kita sudah 4 orang. Sudah 4 orang. Abul Bakhtari, Zuhair, Mut'im, dan kemudian Hisham. Lalu Abul Bakhtari mengatakan, kalau gitu kita butuh yang kelima. Kita butuh yang kelima. Maka mereka kemudian pergi kepada seorang bernama Zam'ah Ibn al-Aswad Ibn al-Muttalib Ibn Asad. Sama ceritanya, mereka kemudian melobi untuk supaya mereka mau membantu membatalkan pemboikotan ini. Lalu dia mengatakan, si Zam'ah ini mengatakan, "Wa hal ala hadzal amri alladhi tad'uni ilaihi min ahadin?" Apakah rencana kalian ini yang kalian undang saya untuk bergabung, ada lagi orang yang bergabung selain saya? Maka dia bilang ada. Disebutkanlah 4 orang yang tadi. Disebutkanlah 4 orang. Akhirnya terkumpullah berapa? Terkumpullah 5 orang. Terkumpullah 5 orang yang mereka semua bersepakat untuk membatalkan perjanjian pemboikotan ini. Mereka kemudian berjanji, bersepakat. Mereka berkumpul di daerah yang bernama Al-Hujun atau Al-Hajun. Lalu Zuhair pun mengatakan, "Ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam." Saya nanti, jadi ini mereka rencana dulu. Nanti di Ka'bah saya akan bicara duluan, kata Zuhair. Saya akan bicara duluan. Nah, pada pagi harinya, mereka pun kemudian menuju kepada Ka'bah. Zuhair ini kemudian tawaf di Ka'bah 7 kali. Lalu kemudian setelah tawaf dia kemudian menyeru kepada manusia, mengatakan, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, anak ulut to'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka." Dia mengatakan, apakah kita makan, apakah kita pakai pakaian, tapi Bani Hashim kemudian diambang kebinasaan. La yuba'una wa la yabta'u minhum. Kalian tidak mau berjual beli kepada mereka. Wallahi, demi Allah, la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifah al-qati'ah al-zalimah.
demi Allah saya tidak akan duduk sampai lembaran perjanjian tadi itu dirobek. Lembaran perjanjian al-qati'ah, perjanjian yang memutuskan tali silaturahmi di antara kita, yang zalimah, yang menjadi sumber kezaliman yang terjadi di antara kita. Maka Abu Jahal yang ada di situ kemudian mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong. Wallahi la tusyakku faqal. Demi Allah, kertas sahifah tersebut, lembaran tersebut tidak akan robek. Lalu kemudian ini kan tadi sudah rencana tadi, sudah susun, sudah ada 5 orang. Jadi Zuhair mulai bicara duluan. Maka kemudian Zam'ah ikut bicara. Zam'ah bin Aswad, anta wallahi akdzab. Dia mengatakan, wahai Abu Lahab, Abu Jahal, engkau lebih pembohong. Engkau lebih pembohong. Ma radina kitabataha haitsu kutibat. Kami tidak pernah ridha terhadap lembaran ini ketika dia ditulis. Kami tidak pernah ridha, tidak pernah setuju terhadap penulisan dari pemboikotan ini. Dan kemudian Abu Bakhtari ikut menimpali. Shadaqa Zam'ah. Zam'ah telah berkata benar. La narda ma kutiba fiha wa la nuqirra bihi. Kami tidak pernah ridha apa yang ditulis di dalam lembaran tersebut dan kami juga tidak pernah menyetujuinya. Kami tidak pernah ridha dan tidak pernah setuju. Dan kemudian Mut'im bin Adi ikut lagi menimpali. Tadi sudah rencana memang. Memang perlu rencana yang matang kalau memang mau melakukan sesuatu. Perencanaan. Sodaqtuma. Dia mengatakan sodaqtuma, kalian berdua benar. Wa kadzaba man qala ghairu dzalik, dan salah orang yang mengatakan atau berpendapat selain itu. Nabra'u ila Allahi minha wa mimma kutiba fiha. Kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dituliskan di dalam lembaran-lembaran tersebut. Kami berlepas diri dari apa yang dituliskan di dalam lembaran tersebut, berlepas diri dari kezaliman dan pemutusan tali silaturahim di antara kita. Jadi saling sahut menyahuti. Nah, datang lagi Hisham. Yang pertama tadi Ibn Amr ini kemudian mengatakan hal yang serupa. Jadi sudah 5 orang yang mengatakan, satu persatu dikatakan, satu persatu muncul. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, hadza amrun qudiya bilailin. Ini sudah direncanakan. Maksudnya saya tahu kalian ini sudah rencana mau saling sahut menyahut seperti itu. Jadi ini ceritanya seakan-akan ini ada orang yang tidak setuju kemudian kemudian didukung oleh orang yang lain. Tapi sebenarnya sudah direncanakan. Tusyawiru fihi bi ghairi hadzal makan. Kalian sudah sepakat, kalian sudah rencanakan hal ini di tempat yang lain. Sudah direncanakan. Karena memang seperti itu. Orang mau melakukan sesuatu butuh rencana yang matang. Butuh rencana, butuh strategi yang matang. Apalagi memang ketika ingin melawan kekuatan yang lebih besar. Ini kan perjanjian muqatta'ah atau boikot ini kan yang sepakati adalah petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi suku-suku Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW selain Bani Hashim. Sehingga kalau untuk mau dibatalkan butuh rencana. Jadi satu persatu nanti orang yang nonton kan, wow, masya Allah, ini betul-betul. Tadi sebenarnya banyak yang tidak setuju tapi khawatir, takut. Kita bisa apa kalau cuma sendiri? Kita bisa apa kalau cuma sendiri? Tidak bisa apa kalau cuma sendiri. Makanya butuh rencana. Butuh rencana yang matang, butuh pembicaraan yang baik. Nah ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya yang namanya kezaliman, semua manusia tidak akan ridho terhadap kezaliman. Orang yang berakal di antara kaum Quraisy ini, orang yang berakal walaupun dia masih musyrik, kalau dia punya akal yang sehat, dia pasti tahu bahwa pemboikotan ini adalah kezaliman yang nyata. Jadi kezaliman
Kalau orang-orang yang punya watak, punya akal sehat, kalau dia kezaliman pasti tidak akan terima. Siapapun yang menjadi orang yang zalim, baik dia muslim, baik dia seagama dengan dia, kalau terkena kezaliman pasti dia tidak akan terima terhadap kezaliman tersebut. Selama akalnya sehat. Makanya kita dapatkan orang-orang non-muslim, orang-orang non-muslim di barat, di Eropa, kan banyak yang membela Palestina. Karena mereka tahu yang dilakukan oleh Yahudi ini, yang dilakukan oleh Zionis itu adalah kezaliman yang nyata. Tidak dibenarkan. Mau alasannya pembersihan etnis, mau alasannya apapun, kalau membantai seperti itu namanya kezaliman. Kita dapat di negara-negara Eropa justru mereka subhanallah luar biasa semangatnya membela Palestina. Mereka demonstrasi membawa bendera Palestina, ada yang memboikot produk-produk Israel, produk-produk Yahudi, ada yang walk out waktu apa itu di mana di kampus apa itu ya, ketika datang perdana menteri atau apa atau kedutaan besar ya, pokoknya Israel itu datang mau memberi kuliah umum, pas naik ya, walk out ya, keluar, yang tinggal cuma sedikit. Ada lagi yang langsung demo. Memang ketika ada, kalau tidak salah, petinggi Israel datang di kampusnya, mereka demo teriak Palestina. Luar biasa. Karena mereka tahu, akal mereka sehat, lurus, bahwasanya yang mereka lakukan ini membom masjid, membom sekolah, perumahan, anak-anak jadi korban yang tidak tahu apa-apa. Ibu-ibu rumah tangga yang cuma ingin mendidik anaknya dengan baik ikut mati, terbom. Semua pasti tahu bahwa itu kezaliman. Jadi dasar karena memang sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi dan yang mengatakan bahwasanya ya, mereka ini kaum muslimin ini macam-macam rasanya, ada teroris, bahwasanya anak-anak ini adalah calon-calon teroris, jadi dibunuh saja dari kecil. Ya. Jadi yang namanya kezaliman itu semua orang sepakat, selama akalnya sehat sepakat bahwa kezaliman itu tidak benar. Dan agama kita, agama Islam, sangat sesuai dengan yang namanya akal sehat. Sangat sejalan dengan akal sehat. Dalil-dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Makanya agama kita adalah agama yang sangat memerangi kezaliman. Al-zulmu zulumatul yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi mengatakan, "Ya ibnu Adam, inni haramtu zulma alayya." Wahai bani Adam, wahai anak manusia, saya haramkan, kata Allah, saya haramkan kezaliman untuk diriku. Maksudnya saya tidak akan berbuat zalim. Allah sendiri mengatakan, saya tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu haraman bainakum. Maka saya juga menjadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Kita agama Islam sangat diperintahkan untuk berbuat adil. Berbuat adil walaupun kepada kaum yang kita benci, kaum yang kita tidak suka. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian, ketidaksukaan kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak adil. Kita sudah jelaskan kemarin ya, waktu kisah di kisah An-Najasyi itu, bagaimana Rasulullah sangat objektif menilai beliau, menilai An-Najasyi, walaupun dia ini Nasrani pada waktu itu. Maka tidak boleh kita seperti itu. Ketika kita menjadi seorang pemimpin misalnya, kita adalah orang Islam, kemudian kita pinggirkan orang-orang non-Islam karena kita mengatakan Islam. Tidak boleh. Selama memang ada perjanjian di antara kita, tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dizalimi. Bahkan agama kita
menganjurkan untuk berbuat baik kepada non-muslim selama non-muslim tersebut tidak memerangi kita. Ahlul zimmah, kafir zimmi yang hidup dalam pemerintahan Islam, kafir musta'min yang meminta keamanan ketika ingin memasuki negara Islam, kafir mu'ahid, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita, haram hukumnya kita zalimi mereka-mereka ini. Tidak boleh sama sekali melakukan pemaksaan untuk mereka menurut agama kita, tidak boleh. Mau mencuci otak apapun dasarnya tidak boleh zalim. Agama kita sangat menentang kezaliman. Agama kita sangat menentang kezaliman. Tidak boleh seorang muslim menzalimi non-muslim, tidak boleh sama sekali, haram ya ikhwan. Haram. Kecuali mereka yang menzalimi kita, memerangi kita, maka baru kita tidak bereaksi. Kita bereaksi untuk membela diri kita. Tidak boleh zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan di hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau dikirim ke Yaman untuk berdakwah, beliau mengatakan wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah dengan doanya orang yang zalim, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab, pembatas. Artinya apa? Doa orang zalim dikabulkan. Hati-hati. Kata ulama kita, bahkan orang yang tidak beriman, bahkan orang yang bukan orang muslim, ketika posisinya adalah posisi dizalimi, kemudian dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang Islam yang dikabulkan ketika dia dizalimi, bahkan orang yang bukan Islam pun ketika dia dizalimi, kemudian dia berdoa agar yang menzaliminya ini dibalas, dicelakakan, menerima akibatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap perbuatan zalim ini. Agama kita sangat mengurangi yang namanya kezaliman. Maka ikhwah sekalian, hati-hati. Hati-hati kita berperilaku di atas muka bumi ini. Jangan sampai ada ucapan kita, ada perilaku kita yang kemudian menyinggung orang lain. Jangan sampai kita mengambil harta saudara kita dengan cara yang zalim. Jangan sampai lidah kita menghancurkan harga diri seseorang, sesama muslim. Hati-hati, karena kezaliman tersebut walaupun kita tidak lihat balasannya di dunia, Allah tidak akan biarkan. Pasti semua kezaliman akan menemui balasannya di hari kiamat kelak. Dibalas oleh Allah. Semua hak-hak yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Harus kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa itu orang yang muflis, yang rugi, yang bangkrut? Kata para sahabat, siapa yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham, itu muflis. Tidak, kata Rasulullah, bukan itu. Muflis itu yang nanti datang di hari kiamat, datang dengan pahala puasa, pahala sholatnya, dan seterusnya, tapi ternyata dia telah berbuat zalim. Dia telah mengambil hartanya ini, dia telah mengalirkan darahnya ini, dia telah menghina saudaranya, sesama muslim, dan seterusnya. Akhirnya pahala-pahalanya itu, sholat, puasa, dan lainnya diberikan kepada yang dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis, ternyata masih ada kezalimannya belum dibayar, maka dosa-dosa dari yang dia zalimi dia yang tanggung. Begini, pahalanya jadi nol, dosanya jadi bertambah, asli bangkrut. Pedagang tidak ada keuntungannya, utangnya meningkat. Ini kezaliman. Maka hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Nah, setelah itu akhirnya terjadi pembicaraan di antara mereka. Terjadi debat di antara mereka, antara dua kubu yang masih mendukung boikot dan yang mau menghapuskan boikot ini. Nah, ternyata di tempat tersebut datang Abu Thalib yang juga berada di
di Masjid Al-Haram itu di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian kenapa dia datang? Ternyata Abu Thalib ini sudah mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah beliau telah diturunkan wahyu kepadanya bahwasanya Allah telah mengutus rayap-rayap untuk memakan kertas perjanjian yang digantung itu di dalam Ka'bah. Maka rayap-rayap itu kemudian memakan rayap-rayap, memakan kertas yang ada perjanjian itu. Semua tulisan yang ada di dalamnya itu tulisan pemboikotan itu terhapus, robek, kecuali yang ada tulisan Allahnya. Kecuali ada yang tulisan Allahnya. Nah, maka kemudian Abu Thalib mengatakan seperti itu, mengatakan kepada dua kubu ini dan orang-orang yang ada di situ bahwasanya Muhammad telah memberitahukanku seperti ini. Maka kita coba cek, kalau betul kertasnya sudah dilakukan rayap, maka kita berhenti dari pemboikotan ini. Tapi kalau ternyata pas kita cek ternyata tidak terjadi apa-apa sama kertasnya, maka silakan lanjutkan apa yang kalian lakukan. Silakan lanjutkan kezaliman kalian. Maka orang-orang mengatakan qad ansafta, ya, itu cocoklah, apa istilahnya, adil, fair lah, seperti itu. Maka dibukalah pintu Ka'bah, kemudian dicek, ternyata betul kertas atau lembaran yang tertulis kesepakatan boikot itu sudah tercabik-cabik di makan rayap. Semuanya sudah hilang kecuali kata-kata yang masih ada, atau kata atau lafaz Allah yang masih tertulis di situ. Kecuali di sini ada tulisan Bismikallahumma. Jadi orang-orang Quraisy, orang musyrik itu juga kenal yang namanya Bismillah. Tapi Bismillah mereka beda. Mereka mengatakan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Bismikallahumma, kemudian apa tulis seperti itu. Nanti dalam Islam Rasulullah akan ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bismikallahumma ini tidak dimakan rayap. Bagian kertas yang ada tulisan Bismikallahumma ini tidak dimakan rayap. Nah, akhirnya boikot ini pun kemudian berakhir. Terhenti di situ, berakhir, dan keluarlah Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau, bersama para keluarga dan kerabat beliau dari Bani Hashim. Keluarlah mereka dari lembah pemboikotan tersebut. Dan orang-orang musyrikin Quraisy sudah melihat tanda-tanda yang luar biasa, bahwasanya Rasulullah bilang kertasnya sudah dimakan rayap. Ternyata betul sudah dimakan rayap. Tapi ternyata kaum musyrikin Quraisy kebanyakan masih tidak beriman walaupun telah melihat tanda-tanda atau mukjizat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jika mereka melihat tanda, mereka melihat mukjizat, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini hanya sebuah sihir yang dilakukan terus-menerus. Ini sudah kita bilang ya. Orang Quraisy itu memang tidak mau beriman. Orang musyrikin Quraisy memang betul-betul sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka minta ayat, mereka minta mukjizat. Pas muncul mukjizat mereka bilang sihir. Kalau dibacakan ayat, penyair. Begitu saja terus. Memang tidak mau beriman. Dasarnya tidak mau beriman. Bahkan bertambah kekufurannya, bahkan bertambah kekafirannya. Jam berapa tadi kita mulai?
Sempat lewat. Baik. Nah, sebelum itu sebelum kita tutup, kita bahas satu ini tentang utusan terakhir Quraisy kepada Abu Thalib. Kita singkat saja bahwasanya setelah pemboikotan ini, kan kita tahu kondisi mereka Bani Hashim ini ketika pemboikotan, kelaparan dan seterusnya. Dan setelah itu hanya berselang beberapa bulan setelah pemboikotan berakhir, Abu Thalib kemudian diserang penyakit. Karena memang umurnya sudah 80-an. Tahulah bagaimana orang kalau sudah umur 80-an, pasti sudah lemah, sudah tua renta, sakit-sakitan. Begitu juga Abu Thalib ini. Dia sudah lemah, renta, sakit-sakitan. Nah, akhirnya melihat hal tersebut, orang Quraisy kemudian khawatir, ada kekhawatiran mereka. Mereka mengatakan, Inna Hamzah wa Umar qad aslama. Sesungguhnya Hamzah dan Umar itu sudah masuk Islam. Waqad fasha amru Muhammadin fi qabaili Quraisy kulliha. Dan urusan atau kabar tentang Muhammad ini sudah begitu tersebar di antara kabilah-kabilah dari suku Quraisy. Fantaliqu bina ila Abi Thalib. Maka ayolah kita pergi menjenguk Abu Thalib. Falyakhudh ala ibni akhihi wal yu'tihi minna. Maka ayo kita tawarkan tawarkan perjanjian, tukar menukar. Kami akan beri engkau ini, engkau akan beri kami ini. Saya tanya begitu. Nah, wallahi ma na'man an yabtazuna amrona. Kami khawatir. Kami tidak merasa aman jangan sampai nanti orang-orang Arab, suku-suku Arab kemudian akan mengambil alih apa yang menjadi wewenang kami. Maksudnya mengambil alih pengurusan Ka'bah dan seterusnya. Jangan sampai kami digeser gitu. Lengser jabatan seperti itu. Karena kenapa? Nanti orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab suku Arab, mereka akan bilang, ini orang-orang Quraisy luar biasa. Dia sudah zalimi. Dia zalimi pemimpin mereka Abu Thalib. Dia biarkan sakit-sakitan seperti itu. Tidak tahu bagaimana caranya. Mana katanya yang kuat tali silaturahimnya, betul-betul mendukungnya namanya kekeluargaan. Ternyata mereka seperti itu. Nah, lalu kemudian dikatakan juga wa inna nakhafu an yamuta hadha syekh. Kami khawatir kalau orang tua ini mati, yakni Abu Thalib, fa yakunu ilaihi syai'un fata'iruna bihi al-arab. Lalu kemudian kita akan dicela oleh orang-orang Arab, suku-suku Arab. Yaquluna tarakuhu. Mereka akan mengatakan ini kaum Quraisy ini membiarkan, mentelantarkan Abu Thalib, tapi ketika sudah mati, ketika telah mati saudara mereka itu, tanawaluhu, mereka kejar-kejar peninggalannya. Maka kemudian mereka pergi ke Abu Thalib, berbicara ke Abu Thalib. Mereka ini petinggi-petinggi Quraisy berjumlah 25 orang. Di antara mereka ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Abu Jahal ibn Hisham, ada Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan ibn Harb, dan beberapa orang lainnya. Berjumlah 25 orang. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qatalta. Wahai Abu Thalib, engkau sudah tahu bagaimana kedudukanmu bagi kami. Kami sudah datang kepadamu dan kami khawatir terhadapmu. Dan kamu sudah tahu apa yang terjadi atau bagaimana hubungan kami terhadap ponakanmu Muhammad. Maka panggillah dia, lalu kemudian tawarkan kepadanya apa yang kami tawarkan, dan berikan kami dari dia apa yang kami mau. Supaya tukar-tukaran itu. Kamu berhenti, kami kasih kau begitu. Seperti itulah tidak. Oh, lobby-lobby, tukar-tukaran, negosiasi. Maka kemudian Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW. Lalu mengatakan, wahai ponakanku, inilah petinggi-petinggi kaumku. Mereka telah bersepakat untuk memberikan kepadamu dan juga mengambil sesuatu dari. Artinya itu tadi tukaran.
kami tawarkan ini, engkau ambil. Kamu tawarkan kepada kami apa, kami ambil. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atau orang Quraisy kemudian mengatakan, lanjutan tadi pamannya mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy ini menawarkan negosiasi kepada, ya, menawarkan negosiasi. Maka Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum in a'taitu kalimatan takallamtum biha." Maka Rasulullah mengatakan, "Oke, kalian mau tukar-tukaran, ya, tukar-tukaran. Ini yang akan saya mau berikan kepada kalian." Lalu Rasulullah mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian kalau saya memberikan kepada kalian kalimah, suatu kalimah takallamtum biha, yang kalian akan sebutkan itu. Kalau kalian sebutkan itu, malaktum bihal Arab, kalian akan menjadi penguasa jazirah Arab. Wadanat lakum bihal ajam, dan juga kalian akan menguasai non Arab." Di riwayat yang lain, ya, banyak disebutkan riwayat sini sama semua intinya, ya. Sama semua intinya, beliau menawarkan satu kalimat. Maka orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy tadi bingung, terima atau tidak ini tawarannya. Kan mereka duluan yang tawarkan, terima atau tidak. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, "Mahia, apa kalimat yang kau maksud itu?" Ya. "Demi ayahmu," ya, kata Abu Jahal, "demi ayahmu, kami akan memberikan 10 kali lebih baik daripada yang kalimat tersebut." Ya, kata tukar-tukaran. Kami kasih itu kalimat, kami akan berikan 10 kali lebih baik dari itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Taqulun la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah, wa tasna'una ma ta'buduna min duni, dan kalian berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Maka fasafahu bi'aidihim, maka orang Quraisy kemudian bertepuk tangan, menepuk tangannya, lalu kemudian mengatakan, "Aturidu ya Muhammad an taj'alal alihata ilaha wahida?" Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu Tuhan satu saja? Inna amraka la ajab. Kamu ini sungguh mengherankan. Maka mereka pun mengatakan, "Innahu wallahi, ini Muhammad demi Allah, ma hadzal rajulu bimu'tiyakum syai'an mimma turidun fantaliqu wamdu." Orang ini tidak akan memberikan apa yang kalian inginkan. Pergi saja, dan kemudian lanjutkan budaya agama kita menyembah berhala, sebagaimana itu agama adalah warisan dari nenek moyang kita, sampai Allah yang akan mengadili kita antara kita dengan Muhammad. Hatta yahkum Allahu bainakum wa bainahum. Thumma tafarraqu alaihi, kemudian mereka pun bubar dari sisi Abu Thalib. Maka Allah kemudian mengatakan sebagaimana di dalam surah Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad demi Quran yang terdapat peringatan di dalamnya. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Tapi orang-orang yang kafir ini mereka berada di dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Betapa banyak kaum yang kami hancurkan, binasakan sebelum mereka, dan mereka pada waktu itu tidak bisa lagi minta tolong. Wa ajibu, dan mereka heran-heran, mereka terheran-heran. An ja'ahum mundzirum minhum, mereka heran datang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dari sesama golongan manusia, dari satu nasab dengan mereka. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah penyihir dan pembohong, penyihir yang bohong. Aja'al al-alihata ilaha wahidah, apakah dia menjadikan
alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak itu Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Lalu mereka mengatakan apa? Wantalaqa al-mala'u minhum. Maka kemudian orang-orang kafir ini kemudian pergi lalu mengatakan animshu wasbiru ala atihatikum. Lanjutkan, teruskan dan bersabarlah atas penyembahan terhadap berhala-berhala. Bersabar atas agama kita ini, agama kesyirikan ini maksudnya. Sabar. Inna hadza la syai'un yurad. Ini semua sudah dikehendaki, sudah direncanakan. Masa mina bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaqa. Kami tidak pernah mendengarkan dakwah tauhid ini. Tidak pernah mendengarkan ini pada masa-masa sebelum ini. Tidak pernah kami dengar. In hadza illa ikhtilaqa. Ini cuma sesuatu yang dibuat-buat saja. Sesuatu yang cuma dibuat-buat saja. Di sini mereka katakan itu. Sungguh mengherankan menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Pertanyaannya apa yang mengherankan? Ya. Bukankah mereka kalau ditanya siapa yang ciptakan, siapa yang memberi rezeki, mereka katakan Allah. Lalu apa anehnya kalau yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah patung-patung itu juga makhluk? Bukankah mereka juga hamba-hamba Allah? Kenapa disembah? Bukankah mereka juga orang-orang yang takut azab, orang-orang yang juga ingin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka juga dahulunya orang-orang yang soleh. Kenapa disembah? Padahal mereka tidak punya sedikit pun kuasa untuk memberikan manfaat kepada penyembahnya dan juga menolak bala dari penyembahnya. Semua di tangan Allah, dan ini sudah diakui oleh orang Quraisy. Kalau memang yang satu-satunya menciptakan, yang satu-satunya berkuasa, yang satu-satunya memberi rezeki hanya Allah, maka pantas saja kalau memang hanya Allah yang disembah. Apanya yang aneh di sini? Apanya yang aneh kalau kita hanya menyembah Allah? Ketika kita kenal Allah yang maha kuasa, Allah yang atur urusan kita, maka tentu saja tawakal kita, doa kita, semua yang Allah punya, maka kita minta kepada Allah. Kan aneh, justru aneh kalau kita meminta kepada seseorang yang tidak mampu. Bayangkan kalau antum ini minta nilai sama sesama teman, aneh kan? Ya minta nilai sama dosen lah, karena yang mampu memberi nilai adalah dosen. Kalau sesama mahasiswa, ya sama-sama mengharap nilai. Antum mahasiswa, ini mahasiswa, kan sama-sama mengharap nilai. Kok minta sama itu? Ya minta sama yang punya kekuasaan untuk itu, yaitu dosen-dosen kita. Ya sama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu, yang punya semuanya. Kok ente minta sama yang lain? Yang itu juga tidak punya, itu juga mau minta sama Allah. Maka minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang aneh menjadikan Tuhan itu satu saja? Maka justru aneh kalau Tuhan dua. Allah sudah katakan, ya, Allah sudah katakan di surah Al-Mu'minun, ya, "Lau kana fihi ma'aliyatun la fasadata." Kalau ada dua Tuhan pasti akan saling membuat kerusakan. Kata Allah juga, "Fala ala ba'du fala ala ba'duhum ala ba'd." Bagaimana ayatnya di surah Al-Mu'minun? Intinya kalau ada dua Tuhan atau ada banyak Tuhan, pasti masing-masing Tuhan ini akan saling berlomba siapa di antara mereka yang paling tinggi, dan masing-masing akan pergi dengan yang mereka ciptakan. Bayangkan kalau ada dua pencipta, satu menciptakan ini, satu menciptakan itu, satu menciptakannya, satu yang itu, maka Tuhan yang ini akan kumpul dengan yang dia ciptakan. Tuhan ini juga akan kumpul dengan yang dia ciptakan. Ya begitu saja. Kalau ada dua penguasa yang sama-sama punya kekuasaan yang sama, pasti akan bentrok. Maka yang paling masuk akal memang hanya satu saja. Maka tidak sama
sama sekali sangat tidak mengherankan. Justru yang berbuat syirik itu yang mengherankan. Minta sama seorang yang tidak punya kuasa, yang dimana dia juga cuma makhluk saja. Dia cuma makhluk juga. Kenapa minta sama itu? Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga cuma patung yang kalian bikin, patung-patung yang dikeramatkan. Kalau seandainya dihancurkan, mereka tidak bisa lawan. Patung itu cuma diam saja. Kayak Nabi Ibrahim itu kan begitu, ya. Dia hancurkan Tuhan-Tuhannya kaumnya, lalu kemudian menggantung kapaknya kepada yang besar. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, coba tanya itu, siapa pelakunya? Ya. Seperti itu. Maka justru yang aneh itu yang berbuat kesyirikan. Justru yang paling masuk akal dan yang paling meyakinkan, paling lurus, paling cocok dengan logika dan akal kita, Tuhan satu saja yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya agama kita mengajarkan itu, bertauhid, meluruskan tauhid kita, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang tahun kesedihan, di mana dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ini akhirnya meninggal, Khadijah dan juga Abu Thalib. Demikian ikhwas sekalian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.